Kepolisian dan Kementerian Kehutanan tengah mengusut asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang. Menteri Kehutanan bahkan akan mencabut izin 20 perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana banjir dan longsor Sumatera. Lantas, mengapa Raja Juli Antoni didesak untuk mundur? Harta hilang, semua hilang, martabat hilang. Sampai gubernur menangis. Kalau Menteri nggak mampu, mundur aja gitu. Menteri nggak paham tentang kehutanan. Ruang rapat Komisi 4 DPR memang penuh dengan pendingin ruangan. Tapi seiring berjalannya bahasan soal bencana di Pulau Sumatera, kondisi kian memanas. Dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap adanya indikasi pelanggaran hukum sejumlah perusahaan di Sumatera Utara yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir bandang di Sumatera. Usai persetujuan Presiden, Kemenhut akan mencabut perizinan 20 perusahaan yang mengelola hutan seluas 750.000 hektar. Tapi pernyataan ini tak cukup memuaskan para anggota Dewan. Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak? Bencana Sumatera. Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang. Yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar. Secuil, Pak. Bapak tidak paparkan ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Menanggapi desakan mundur, politikus PSI itu menyatakan siap dievaluasi. Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Ya. Tim Satgas Polri dan Kementerian Kehutanan kini bergerak cepat untuk mengusut asal-usul masifnya gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang Sumatera dan Aceh. Data diambil dari penerbangan drone dan teknologi alat identifikasi kayu otomatis yang mampu mengidentifikasi anatomi kayu serta mengungkap ciri-ciri potongannya untuk membedakan mana batang kayu yang berasal dari aktivitas penebangan ilegal dan modus penebangan lainnya. Kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari sensor ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak. Tak terhitung jumlahnya, hamparan kayu gelondongan yang tersisa pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera. Bahkan, gelondongan kayu besar dan kecil yang tampak terpotong rapi dan bertuliskan angka terlihat berserakan di tengah permukiman warga di Pidi Jaya Aceh. Alam lagi-lagi memberi clue. Banjir bandang yang menewaskan ratusan korban tak datang sendiri. Ia muncul dari deforestasi yang terjadi di balik hutan Sumatera. Tim Liputan SCTV melaporkan.